Saudara, Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, langsung dari lokasi kebakaran di Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Saudara, sore tadi Tunjungan Plaza 5 Surabaya terbakar tepatnya di lantai 10. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menjelang jam berbuka puasa, dan memang api pertama kali terdeteksi di lokasi sekitar tempat makan di dalam mal tersebut. Kalau kita lihat, ini adalah situasi terkini, Saudara, di depan Tunjungan Plaza 5 Surabaya, di mana ada mobil pemadam kebakaran yang masih berusaha untuk memadamkan dan juga melakukan pembasahan yang berada di lokasi kebakaran, tepatnya di lantai 10. Karena tingginya lokasi kebakaran yang berada di lantai 10, maka itu tim pemadam kebakaran menggunakan kendaraan yang bernama Bronto Skylift yang memiliki ketinggian 104 meter untuk menjangkau titik api yang begitu tinggi. Saudara, Tunjungan Plaza ini adalah salah satu mal terbesar di kota Surabaya. Ada 6 mal yang tergabung atau terintegrasi menjadi satu, dari Tunjungan Plaza 1 sampai Tunjungan Plaza 6. Dan yang Anda saksikan ini adalah tempat terjadinya kebakaran di Tunjungan Plaza 5. Tunjungan Plaza ini juga mal yang kemudian terintegrasi dengan hotel dan juga beberapa gedung di atasnya. Namun tadi kita sudah berbincang dengan Kadis Kominfo Surabaya, Pak M. Fixer, yang menyampaikan bahwa kemungkinan sudah dievakuasi semuanya karena sudah steril lokasi kebakaran. Kita masih menunggu Wali Kota Surabaya yang saat ini kabarnya sedang berada di lantai 10 di Tunjungan Plaza 5, mendekati titik api di mana tadi api sudah berhasil dijinakan, dipadamkan, dan sekarang sedang dilakukan pembasahan. Kalau Anda lihat di layar kanan Anda, Saudara, ini adalah visual ketika api baru saja membesar. Kalau kita lihat ada banyak api-api yang berjatuhan, puing-puing api yang kemudian berjatuhan dari atas dan membakar juga sedikit di bagian bawah tadi. Sementara di bagian kiri ini adalah visual terkini, api sudah bisa dijinakan. Banyak warga yang juga masih mendekati lokasi kejadian meskipun tadi sudah berusaha atau berupaya tim dari kepolisian setempat untuk mensterilkan lokasi untuk memudahkan tim pemadam kebakaran untuk melakukan kegiatan pembasahan. Kalau yang Anda lihat ini, Saudara, di layar sebelah kiri Anda itu ada tiang tinggi berwarna putih. Itu adalah upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran menggunakan Bronto Skylift. Karena memang lokasi kebakaran sendiri terjadi di lantai 10. Begitu tinggi sehingga dibutuhkan kendaraan Bronto Skylift yang punya ketinggian sampai 104 meter. Tunjungan Plaza sendiri saat ini sudah steril, sudah kosong. Meskipun tadi sempat terjadi kebakaran di waktu-waktu sibuk karena itu jam menuju buka puasa sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda lihat sekarang situasi terkini di depan Tunjungan Plaza masih ramai, jalan ini ditutup. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via? Iya, Livi. Via, Anda sudah dapat ada saksi yang bisa menceritakan bagaimana asal muasal terjadinya kebakaran, Via? Ya, mungkin saya akan mencoba untuk mencari salah seorang pengunjung yang bisa menceritakan bagaimana awal mula kebakaran di Tunjungan Plaza 5, karena memang pada saat ini situasinya antara warga dan juga pengunjung campur menjadi satu, antara warga yang penasaran ingin melihat dan juga pengunjung yang berasal dari TP 5. Nah, ini akan saya coba mencari salah satu pengunjung yang bisa cerita, mungkin Livi. Tapi untuk situasi saat ini proses pembasahan masih terus dilakukan, Livi dan juga saudara. Dan memang dari para petugas sendiri berusaha untuk mensterilkan lokasi dari warga dan juga pengunjung dari TP 5. Oke. Via, tadi kan dikabarkan oleh Kadis Kominfo Surabaya, Pak M. Fixer, bahwa Wali Kota Surabaya saat ini berada di titik asal muasal api di lantai 10 nih, Via. Sudah keluar belum dari Tunjungan Plaza, Via? Untuk saat ini Wali Kota Surabaya masih berada di dalam Tunjungan Plaza 5, tepatnya di lantai 10. Masih terus mengawasi dan juga ikut
melakukan proses pembasahan. Nah ini Livi dan juga saudara, saya sudah mendapat salah satu pengunjung yang mungkin bisa menceritakan bagaimana awal mula terjadinya kebakaran di Tunjungan Plaza 5 ini. Nah, saya akan mencoba wawancara Livi dan juga saudara. Selamat malam Mbak, dengan Mbak siapa? Sabrina. Mbak Sabrina, oke. Mbak Sabrina, tadi pada saat kejadian Mbak Sabrina posisinya sedang berada di dalam TP5 atau seperti TP2. TP2. Kemudian Mbak bisa diceritakan seperti apa awal mula kejadian pada saat Mbak Sabrina di dalam mall? Kita buka itu ada pemberitahuan bahwa TP5 kebakaran. Jadi semua pengunjung panik dari atas ke bawah itu semua karena pengunjungnya dari TP5 itu kan ke TP2 searah ya. Jadi itu mereka turun berbondong-bondong. Pemberitahuannya sekitar jam berapa Mbak? Pemberitahuan dari pihak mall itu tidak ada. Tapi itu dari teman-teman yang dari atas itu turun panik bahwa bilang ada kebakaran. Jadi semua yang di bawah itu panik. Oke. Mbak bisa diceritakan proses evakuasi di dalam mall pada saat itu seperti apa Mbak? Di mall itu tidak ada hanya ada beberapa dari satpam itu mengarahkan untuk keluar. Karena posisinya mungkin di TP5 pintu sebelah sini itu ditutup, jadi yang keluar itu melalui TP1. Oke. Kemudian semuanya berbondong-bondong langsung turun Mbak Sabrina. Iya, berbondong turun, panik, bahkan ada yang makan, baru pesan itu ditinggal dan nggak bayar. Karena posisinya kita lagi bukber di TP2. Oke. Mbak Sabrina kalau boleh tahu di dalam mall sendirian atau bersama dengan teman? Sama teman-teman. Ada teman-teman. Oke. Ada semacam alarm atau seperti apa Mbak? Alarm mulai bunyi itu sekitar 30 menit atau 35 menit setelah terjadinya kebakaran. Oke. Artinya kan kebakaran itu sekitar pukul 5:30 sore ya Mbak ya. Berarti artinya alarm berbunyi 30 menit kemudian berarti sekitar jam 6. Oke, ya sekitar jam 6 itu alarm bunyi, akhir stop sebagian toko tutup. Dan kemudian juga diikuti oleh karyawan semuanya Mbak? Ya, semua ada beberapa karyawan yang dari atas langsung semua turun. Nah ini kemudian Mbak Sabrina bertahan di sini atau akan pulang atau seperti apa Mbak? Atau mungkin melihat kondisi sampai kondusif atau seperti apa Mbak? Enggak, kemungkinan saya mau pulang karena motor saya terjebak. Oh, terjebak di parkiran. Oh, parkirannya kalau boleh tahu di lantai berapa Mbak? Di bawah sih. Oke. Parkiran sepeda motor? Iya, sepeda motor. Berarti artinya Mbak Sabrina ini akan pulang, tidak menunggu kondisi sampai kondusif, baru kemudian mengambil sepeda motor? Iya. Seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Setelah ini saya pulang mungkin setelah kondisi lebih kondusif atau sepeda motornya sudah bisa dikeluarkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sabrina. Oke, baik. Itu tadi salah satu wawancara saya dengan salah satu pengunjung yang ada di TP Mall pada saat kejadian. Dan memang juga tadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa karyawan yang kemudian memutuskan untuk pulang dibanding mereka harus menunggu hingga suasana kondusif atau hingga proses pembahasan selesai. Dan seperti inilah Livi dan juga saudara situasi terkini. Ada memang beberapa pengunjung dan juga karyawan yang memutuskan untuk tetap bertahan, memastikan hingga kondisi atau proses pembahasan selesai. Nah, sekali lagi dihimbau bagi masyarakat yang akan melalui Jalan Basuki Rahmat maupun Jalan Embong Malang untuk menghindari kedua jalan tersebut dan berusaha untuk mencari jalur atau jalan alternatif yang lain, Livi, untuk menghindari adanya kemacetan. Baik, Via Irmar, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV, terima kasih laporan Anda. Kita akan nantikan Wali Kota Surabaya yang saat ini masih berada di lokasi kejadian untuk mendengarkan pernyataan dari yang bersangkutan. Usai jeda di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Via Irmar.